Waduh, nasi sering basi, padahal tadi pagi baru dimasak, sore udah basi. Nah, gimana ya caranya ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana biar nasi tidak cepat basi. Simak videonya sampai habis, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AD Kreatif. Di sini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat, dan tentunya kreatif. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah yang namanya Magicom, teman-teman. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan Magicom ini kadang cepat basi, nasi yang kita masak ini cepat basi. Nah, oke, langsung aja di tutorial ini, jangan di skip-skip ya teman-teman, karena ini sangat bermanfaat sekali. Oke, yang pertama kita lakukan adalah yang pertama nih kita bisa lakukan ya teman-teman. Nah, biasanya Magicom ini di bagian bawahnya ini dia ada, nah gini-giniannya nih ya. Nah, terus juga di bawahnya juga kadang ada air nih kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang namanya basi itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini kalau bisa kita bersihkan bagian bawahnya ini, bagian dalamnya nih. Nah, di bagian dalamnya ini biasanya dia ada kayak kerak-kerak begitu ya teman-teman ya. Nah ya, ini kerak-kerak ini kita bersihkan teman-teman, kita gunakan tisu basah ataupun ini. Nah, kita juga bisa menggunakan yang namanya tadi ini ya, sunlight ya teman-teman. Kita bisa sunlight atau mama lemon seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa gunakan, kita tuangkan aja seperti ini, kurang lebih 1 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, karena kita membersihkannya areanya sangat dikit ya. Nah, yang berikutnya kita masukkan yang namanya ini teman-teman, minyak kayu putihnya teman-teman. Nah, minyak kayu putih ini fungsinya untuk membersihkan tadi kerak-keraknya itu teman-teman. Langsung aja kita cerotkan aja kurang lebih 5 tetes saja teman-teman. Oke, mantap. Ini aromanya sudah tercium ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk, kita kasih air sedikit kalau bisa ya teman-teman. Oke, kita kasih air sedikit, nah jadi biar lebih cair seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita siapkan yang namanya sebuah lap ya teman-teman, ataupun tisu teman-teman, tisu seperti ini. Nah ya, kita celupin sedikit, cocolin aja sedikit nih teman-teman, tisunya kalau bisa yang banyak teman-teman. Nah, ini berbagai tisu. Nah, buat yang ini, nah kita kan ini kan basah, langsung aja kita bersihkan teman-teman ya, yang kerak-kerak tadi. Kenapa? Karena ini di sini kerak-kerak yang ini bisa jadi mengandung jamur-jamur, sehingga nasi yang di dalam Magicomnya itu bisa tertular ini ya teman-teman, jamur-jamurnya. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu sampai bersih teman-teman ya. Oke ya, mantap ya, sudah bersih ya, sudah agak mendingan bersih teman-teman. Nah, ini bisa salah satunya. Terus juga yang kedua, ini pernya teman-teman. Ini pernya bisa jadi, ini kan per ini pengantar panas ya, pengantar arus panas. Nah, ini biasanya bukan pengantar arus panas, yang ininya nih yang mengantarkan ya. Nah, ini bisa jadi dia nggak terkena langsung nih. Nah, jadi masih goyang-goyang kayak gini tuh ya kan. Nah, kalau bisa sampai benar-benar ke bawah seperti ini ya. Nah, ini biar nasinya itu tetap hangat ya teman-teman, jadi nggak dingin gitu ya. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan nasi itu cepat basi ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah ini teman-teman, yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Nah, di sini, nah ya, di sini itu ada air ya teman-teman. Nah, ini nih, ada air nih. Ini airnya kadang bau loh teman-teman. Ini kalau nggak dibuang nih dia bau. Nah, ini caranya mudah sekali. Airnya ini, air penampungan ini untuk air uap ya. Nah, biasanya air uap nih kayak gini-gini ya. Nah, ini kita buang ya teman-teman. Nah, ini ada airnya, kita buang ke sini. Nah, tuh ya, ada airnya. Ini airnya bau teman-teman. Kalau didiemin terus, ini bisa menyebabkan nasi jadi bau juga teman-teman. Jadi dia nanti masuk ke dalam sini teman-teman ya. Oke, bersihkan ini. Oke, mantap.
Ini juga kita harus sering-sering bersihkan ya teman-teman. Ini sebagai penampung air uap dari ini ya teman-teman. Nah kalau apabila air uapnya dia ditampung sini, nah ya kalau dia nggak dibersihin atau dibuang, ini akan baunya masuk bisa ke dalam magicomnya ataupun rice cooker ini ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu penyebab yang bisa menyebabkan basi. Jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman. Ini untuk cara pemasangannya gampang, tinggal diginiin aja. Oke, nah begini doang nih. Nah udah terpasang seperti itu. Ini jadi nanti uap air tuh masuk ke sini semua tuh, gitu ya kalau lagi diangkat seperti itu. Dan yang menyebabkan lagi ini ya teman-teman, ini bisa kita nah kita buka bagian sini teman-teman ya. Nah di bagian atasnya ini, nah di bagian atasnya ini, jadi kalau ini nanti kotor ini ya teman-teman, bagian atas ini kita bisa bersihkan, kita lap menggunakan cairan ini tadi teman-teman ya, cairan ini yang sangat serbaguna ini. Nah langsung aja kita cocolin lagi. Oke ya, ini langsung kita bersihkan aja. Oke mantap, sudah kita bersihkan seperti ini. Nah ya di bagian pinggir-pinggirannya, nah ini juga ya teman-teman yang bisa menyebabkan basi itu di bagian pinggir sini nih, banyak kotoran-kotorannya. Nanti ini akan bisa masuk ke dalam itu. Nah dia bisa menyebabkan kuman ataupun jamur-jamur ya teman-teman. Kita bisa tadi ya kasih ramuan ini lagi teman-teman. Nah ini kita cocolin aja. Nah ini juga bagian pinggir atasnya juga nih ya teman-teman, karena biasanya kalau di sini di bagian sininya dia tersumbat, itu akan uapnya itu akan masuk lagi ke dalam sini, sehingga nasi ya ataupun yang ada di dalamnya itu cepet basah lagi teman-teman. Nah makanya ini kita bersihkan juga teman-teman. Ini biasanya tempat uap-uapnya itu kan ada airnya, uap, jadi kalau lama-lama jadi air, nah dia bisa masuk ke sini lagi teman-teman. Jadi makanya ini kita bersihkan terlebih dahulu biar jalurnya itu bersih, jadi nggak menggenang ataupun bisa masuk lagi ke dalam rice cooker ini. Untuk ibu-ibu ini sangat bagus sekali. Nah ini juga ya teman-teman, bagian sini ini kan kotor kadang. Nah ini kan kerak-kerak, ini tuh kerak-kerak uap-uap yang dihasilkan dari nasi tersebut teman-teman. Nah ini kita bersihkan, jadi biar enggak, nah yang kayak gini-gininya nih kita bersihin ya teman-teman, biar nanti airnya ini biar bisa, kalau kita tuang begini nanti biar masuknya lancar teman-teman. Nah kalau mau itu bisa kita menggunakan tusuk sate seperti ini, kita lubang-lubang tuh kan, ini kan di sini kita colok-colok aja nih bolongannya ini nih bolongan ini teman-teman ya, kita colok-colok aja. Oke mantap, ini udah kita bersihin ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya dia tidak dibersihin, ini airnya akan bau teman-teman. Nah ini air yang bau ini dia bisa masuk ke dalam lagi, sehingga membuat nasinya itu jadi basi teman-teman. Nah ini kalau nggak di setiap atau nggak sering-sering kita bersihin, minimal sebulan sekali ya teman-teman. Nah ini tadi teman-teman kita menggunakan Sunlight Plus yang ini. Nah minyak kayu putih ini sangat mudah bikin ininya cepet, yang tadinya berkerak-kerak susah sekali dibersihkan. Nah menggunakan minyak kayu putih ini plus Sunlight ini jadi lebih mudah ya teman-teman, jadi nggak perlu tenaga lagi untuk membersihkannya ya teman-teman. Pastinya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya teman-teman. Jangan lupa di like serta di subscribe dan di share ke semuanya teman-teman. Nah sampai jumpa di video selanjutnya, langsung aja kita praktekkan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali.